Ya, baik. Selamat pagi, teman-teman. 2019. Jadi, hari ini pertama kali kita bertemu ya, mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem. Ya. Sebelum masuk ke perkuliahan, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi, yang pertama, walaupun tidak ada kaitannya dengan mata kuliah ini, tapi terkait dengan sistem dan pengendalian mutu yang minggu lalu kita hari ini, namun hari ini saya tidak bisa ya. Jadi memang ada ternyata schedule jadwal ujian yang setelah ini gitu. Jadi memang saya lupa ada jadwal yang keputusannya sebelum kita menentukan hari Rabu itu ada ujian saya setelah hari ini. Jadi kita nanti untuk pengendalian mutunya pindah ke Jumat ya, yang keempat itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem ini mungkin entah Pak Agung sudah menyampaikan atau belum. Jadi memang tim teachingnya kami bertiga, koordinator Pak Agung, kemudian ada saya dan Pak Yoga. Jadi memang kalian mendapatkan mata kuliah ini lebih cepat ya, dalam artian karena kesepakatan di Prodi TIP. Jadi mata kuliah pemodelan dan simulasi harus ada yang merupakan mata kuliah bersama, dalam artian seluruh atau istilahnya mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memang TIP banget gitu. Jadi ada 13 mata kuliah aja, jadi harus ada di kita bawa ke depan. Jadi mengapa kalian bisa barengan dengan kakak kelasnya 2018 yang biasanya semester ini diambil di semester 6, namun sekarang dia mundur ke maju ke semester 4. Jadi kalian juga ambil mata kuliah pemodelan ini. Kemudian selanjutnya kalau untuk tim teaching, biasanya kalau dengan kakak kelas yang sebelum-sebelumnya memang posisi saya dan Pak Agung itu memang bisa saling istilahnya saling menggantikan ya. Jadi Pak Agung jam terbangnya beliau sangat tinggi, jadi kadang-kadang nanti jangan terkejut kalau tiba-tiba Pak Agung minta di jadwalnya Pak Agung itu digantikan oleh saya. Jadi memang terkadang beliau seperti itu. Jadi hanya bagian yang Pak Yoga yang mungkin khusus nanti di ketika sistem itu dibagi, metodologi sistem itu dua, kan ada hard system dan soft system. Memang porsinya Pak Yoga memang di soft system, jadi memang tidak diplot memang khusus beliau di situ. Kemudian sisanya di awal bagian pengenalan sistem, mulai dari sistem itu apa, kemudian berpikir sistem, sistemik, kemudian pendekatan sistem, pemodelan, kemudian hard system, sistem dinamik itu saya dan Pak Agung. Itu hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti kalau memang terjadi switch biasanya antara saya dengan Pak Agung, jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah OASE ya. Kemarin kelas B sempat agak lambat bergabung ke OASE-nya karena memang awalnya di di SIMAK itu munculnya itu hanya satu kelas saja A gitu, cuma nama kalian itu digabung di situ dengan kakak-kakaknya di 2018. Jadi saya mikir loh, apakah mungkin secara SIMAK ini bisa digabung tapi kelas ininya dipisah. Nah jadinya langsung waktu itu selain koordinator, anggota tim masih juga boleh menginvite mata kuliah tersebut ke OASE. Saya invite lah, makanya muncullah dia kelas A yang terinvite di OASE. Nah, ternyata beberapa hari setelahnya, barulah mungkin akademik ingin mengumpulkan dulu mahasiswanya secara keseluruhan, baru split kelasnya. Saya terburu-buru menginvite, jadinya yang terinvite A ketika di split 2019 keluarlah dari A menjadi B begitu. Makanya tidak muncul di OASE beserta kakak-kakak kelas kalian yang 2018 yang telat KRS-an. Jadi mereka tuh tidak masuk di kelas A gitu. Jadi seperti itu, dan kemarin juga sudah sudah kami tangani lah, sekarang sudah bisa tuh. Kemudian kalau untuk OASE sendiri itu sebenarnya dia fungsinya untuk di semester ini di angkatan kalian ini memang untuk pertama kali ya juga sebagai tambahan ya. Jadi sebagai tambahan, bukan istilahnya pendamping yang porsinya memang sama dengan pertemuan seperti ini juga. Jadi sebagai pembantu saja, karena memang yang mendesain itu materi yang ada di sana semua itu memang masih di luar RPS ya, itu masih saya dominan yang menambahkan. Jadi kebijakan terkait dengan apa atau tugas-tugas yang ada di sana, kalau yang kuis silahkan dikerjakan karena saya akan lihat hasilnya.
Nah, kalau terkait tugas tertentu yang sifatnya paper ataupun UTS, nah, jika wilayah tugas itu ada di pertemuan saya, ketika saya yang memberikan materinya, maka tugas itu jalan. Tapi jika tidak, akan saya coba koordinasikan lagi, misalnya seperti di soft system itu ada Pak Yoga ya, ada paper ya. Kalau itu plot saya di situ tuh ada paper. Kalau memang beliau berkenan, jadi menggunakan itu. Tapi kalau tidak, ya kita ikuti beliau gitu. Jadi memang sifatnya OASE ini masih pertama kali pendamping lah istilahnya seperti itu. Jadi untuk pengayaan kalian. Jadi materi-materi video buku yang ada di situ, kemudian teori-teori yang ada di situ bisa sebagai pembantu untuk perkuliahan Webex-nya. Jadi seperti itu hal yang ingin saya sampaikan. Kemudian, nah ini saya juga masih sama kelas 18 juga belum menentukan ya, karena ini kan memang 21 mata kuliahnya, 3 SKS 21 dan ada 1 SKS untuk praktikum. Nah ini yang saya masih bingung harinya bagaimana caranya. Mungkin nanti kita nggak full ya, nggak 16 kali pertemuan seperti kuliah, praktikumnya nggak. Mungkin ya paling banyak 5 lah, paling nggak 5, paling banyak 5 kali pertemuan. Kalau bisa diselipkan di salah satu pertemuan kuliah, kalau sudah clear nanti misalnya kuliahnya. Biasanya kalau memberikan contoh, nanti kan ada di bagian akhir itu model populasi, model inventory. Biasanya lebih enak ketika kita itu sekalian kuliah itu adalah langsung praktek. Nah, jadi teman-teman bisa sudah mulai dari sekarang, nah, bisa menggunakan, kita sepakatilah nanti ada Power Sim dan ada yang namanya Fansim. Nanti deh saya tentuin. Sepertinya Pak Agung akan lebih mengarahkan Fansim ya. Kalau saya mengajar juga mata kuliah yang sama ini di TPB, di prodi TPB menggunakan Power Sim. Nah, jadi ada 2 software. Silahkan kalian search. Nah, bisa nanti saya kasih linknya ke Jocelyn ya nanti, karena ada grupnya ini. Saya kasih ke Jocelyn, nanti bisa kalian juga ke channel YouTube saya ya. Jadi ada saya video tutorial untuk Power Sim yang saya sudah bikin di YouTube saya. Nanti juga saya share YouTube saya yang untuk kuliah. Jadi itu yang mungkin hal pendahuluan yang saya sampaikan untuk informasi di awal agar sama-sama sinkron, sama-sama enak ya. Jadi supaya saya sudah beritahu dulu di awal ada yang seperti itu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi. Nah, kalau dilihat dari kontrak perkuliahan dan juga dari pertemuan, ini adalah pertemuan yang ketiga kan di mata kuliah pemodelan kelas B. Jadi memang kalau pertama itu saya lihat dari kontraknya Pak Agung, RPS dan pengantar sistem, kemudian kemarin ada berpikir sistemik. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengikuti inti dari berpikir sistemik itu apa. Kalau sistem, nah kalau yang namanya sistem kan sudah pasti. Saya sedikit sebelum masuk ya, sebagai bridging aja. Jadi sistem itu kan kumpulan daripada elemen-elemen. Nah, pengertian yang paling umum ya, kumpulan dari elemen-elemen yang istilahnya memiliki fungsi tertentu, kemudian saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan atau beberapa tujuan. Nah, katakan seperti itu. Definisi dari sistem. Kemudian ada juga pendekatan lain. Sistem itu adalah sebuah fenomena. Nah, sebuah fenomena yang struktur dan perilaku atau behaviornya sudah diketahui. Nah, juga bisa seperti itu pemahamannya. Nah, kemudian lanjut lagi ke berpikir. Jenis-jenisnya silakan ya. Nanti pasti kemarin pasti sudah disampaikan Bapak Agung sistem itu apa, terbuka, tertutup. Kemudian harus ada apa di dalamnya. Sistem itu mengandung input, proses, output. Kemudian dia ada feedback, ada boundary atau batasan, dan ada lingkungan. Itu pasti sudah disampaikan. Kemudian jenis-jenis sistem terbuka, tertutup. Nah, sistem ketika dia ada di bawahnya menjadi subsistem, ketika dia menjadi bagian daripada di atasnya, bagian yang di atasnya disebut dengan supersistem. Saya cuma mengulang, yaitu pasti sudah disampaikan karena itu wajib harus disampaikan di depan. Nah, kemudian baru lompat masuk ke sisanya. Silahkan kalian bisa baca di OASE ya, itu ada di slide saya juga di situ. Selanjutnya kemudian masuk ke berpikir sistemik atau systemic thinking atau system thinking. Nah, kata kuncinya di sini adalah
Sistem itu selalu melihat secara holistik, melihat seperti helikopter, melihat dari berbagai sudut pandang. Not as a part, but melihat semuanya, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari samping. Jadi melihat semuanya. Itu sistem. Ketika kalian sudah menyatakan kalian melakukan suatu penelitian atau melakukan suatu telaah atau analisis, ini menggunakan apa? Pendekatan apa? Kalau kalian bilang sistem, berarti kalian sudah bilang adalah secara keseluruhan dari semuanya. Tidak sesuatu yang terpisah-terpisah, tapi sesuatu yang bersifat holistik atau menyeluruh. Nah, tapi prosesnya memang dalam sistem, nah ini harusnya sudah muncul di systemic thinking ya. Systemic thinking itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah dia gabungan ya, analytical thinking dan synthetical thinking. Analytical thinking itu adalah ketika kita melihat suatu fenomena atau permasalahan, kita pecah dia kemudian menjadi bagian-bagian yang kecil, itulah yang disebut dengan analytical thinking. Kita itu bisa melihat apa saja sih yang berpengaruh, part-part apa aja sih yang ada di dalam suatu sistem atau suatu fenomena. Nanti saya jelaskan ya kenapa saya selalu menyebut kata fenomena. Nah, ketika dia sudah menjadi part-part yang kecil-kecil tersebut, nah, kalian lihat peranan setiap part kecil-kecil itu fungsinya itu apa. Baru kemudian kalian gabungkan lagi menjadi sebuah konseptual, yang disebut dengan konseptual model. Itulah yang disebut dengan synthetical thinking. Merangkai yang kecil-kecil tadi yang sudah kalian berhasil terjemahkan itu menjadi sebuah jawaban menyeluruh, konseptual. Jadi itu menaungi atau mewakili keseluruhan yang tadi itu. Itulah yang dinamakan dengan systemic thinking. Ini summary aja ya, summary dari dua pertemuan. Mudah-mudahan seperti itu. Pertemuan yang kemarin itu ini kuncinya. Kemudian selanjutnya, kenapa tadi saya menyebut fenomena-fenomena? Nah, jadi setiap kejadian, setiap permasalahan, fenomena itu kan sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita alami. Nah, biasanya dari situlah dia mulai kita melihat sesuatu. Kalau kita sebut tadi, makanya saya sebut sebuah fenomena yang sudah diketahui struktur dan perilaku atau behaviornya, maka dia disebut dengan sistem. Misal, contohnya apa? Fenomena itu misalnya COVID-19 sekarang. Ini kan merupakan sebuah fenomena. Nah, di dalam sebuah fenomena itu pasti terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah yang namanya struktur, yang kedua adalah yang namanya behavior atau perilaku. Nah, jadi ini yang harus selalu diingat ya, sistem itu pasti terdiri dari dua itu. Apa yang dimaksud dengan behavior itu adalah perilaku atau apa yang kita bisa lihat atau rasakan. Contoh misalnya terkait COVID-19 itu, hal yang bisa kita lihat dan rasakan adalah penurunan, kalau kita berbicara Bali, penurunan jumlah okupansi hotel. Itulah yang disebut dengan fenomena. Atau kalau kita nggak pakai COVID-19, hal yang lebih mudah misalnya, terjadi penurunan yang kalian sering ketahui ya, sudah belajar juga di BI, terjadi penurunan misalnya katakanlah pertumbuhan ekonomi, nah, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan behavior. Behavior itu bisa digambarkan dengan grafik atau series data. Nah, misalnya ada grafik yang slope-nya adalah negatif, berarti kan dia turun tuh. Slope negatif itu kan berarti dia, belum saya slideshow ya, sorry. Slope negatif itu kan berarti seperti ini tuh. Nah, jadi seperti ini. Yang tadinya begini, cenderung negatif lah, dia turun begini. Nah, ini adalah pendapatan, ini adalah waktu, time, misalnya begitu. Nah, inilah yang disebut dengan perilaku. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini pasti ada struktur yang menyusunnya. Nah, struktur itu apa? Nah, kalau dalam pengertian pemahaman kalian yang tadi, yang sebelumnya, sistem itu adalah yang dimaksud dengan elemen-elemen penyusunnya, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kalau kita berbicara dengan ini pertumbuhan ekonomi, berarti kaitannya dengan pendapatan nasional. Kalau kalian ingat, pendapatan nasional kaitannya sama apa? Sama ini kan, kalau metode pengeluaran Y sama dengan C plus I plus G dan X min M kan. Nah, ini berarti kaitannya nama ini. Inilah yang dimaksud dengan unsur atau elemen yang menyusun kenapa ini bisa terjadi penurunan begini, apa yang sedang terjadi di sini. Nah, inilah yang disebut dengan unsur. Nah, salah satu lagi tadi ini ada dikatakan dengan unsur.
kan struktur ya. Struktur terdiri dari unsur dan interaksi atau keterkaitan. Nah, gimana keterkaitan antara ini? Semua elemennya. Nah, jadi suatu sistem itu selalu berbicara tentang struktur dan behaviornya. Ada struktur, struktur itulah yang akan menghasilkan behavior. Apabila behaviornya ini atau perilakunya ini tidak sesuai atau kalian anggap sebagai permasalahan atau tidak seperti yang kalian inginkan, maka yang harus kalian rubah adalah strukturnya, penyusunnya, elemennya harusnya seperti apa. Nah, nanti contohnya ada di ada di belakang slide saya selanjutnya. Jadi itu ya, itu summary-nya kita, summary kalian 2 pertemuan kemarin. Sama ada lagi satu, systemic thinking itu adalah tentang metode iceberg ya dalam berpikir. Mudah-mudahan itu juga sudah disampaikan. Nah, jadi itu adalah hal-hal penting atau summary penting dari 2 pertemuan yang seharusnya ada di depan sebelum masuk ke pendekatan sistem. Nah, jadi seperti itu dulu. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan dicatat-catat dulu dari sekarang ya. Apa kira-kira nanti sekalian saja di belakang atau di akhir perkuliahan. Oke, kalau kita berbicara tentang pendekatan ya, sistem sudah kalian pahami ya, bisa elemen-elemen yang tadi, bisa kalian menggunakan sebuah fenomena yang sudah kalian temukan atau recognize struktur dan behaviornya. Nah, kalau berbicara pendekatan sistem, merupakan pendekatan terpadu. Nah, selalu kalau ada kata sistem ini terpadu ya, holistik menyeluruh, yang memandang suatu persoalan sebagai suatu sistem. Nah, sistem ini bisa fenomena yang tadi yang sudah diketahui, jadi ada struktur dan keterkaitan, di mana sifat masalahnya kompleks dan mungkin pula, nah ini bukan mungkin pula juga ya, dan biasanya dan memang selalu bersifat antar disiplin. Nah, jadi selalu dia multidisiplin, tidak hanya satu disiplin. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan pendekatan sistem. Nah, inilah tadi saya sebutkan ada persyaratannya. Nah, ini segala sesuatu atau sesuatu permasalahan bisa kalian analisis menggunakan pendekatan sistem. Syaratnya adalah apa? Nah, dia punya 3 hal ini. Ada yang namanya dia bersifat kompleks, kemudian dia bersifat dynamic atau dinamis, kemudian yang terakhir dia memiliki probabilistik. Nah, kemarin juga sudah belajar kan, sistem ada yang stokastik, ada yang sistem ada yang stokastik, ada yang probabilistik, sistem ada yang statik, ada yang dynamic. Itu pasti sudah juga di depan seharusnya. Kemudian, nah kita lanjut. Nah, yang dimaksud dengan kompleks itu, di sini kan disebutkan interaksi antar elemen cukup rumit. Nah, ini kesimpulannya ya. Sebenarnya yang disebut sama kompleks itu ada 2 kompleks yang dimaksud di sini. Ada yang namanya detail complexity, ada namanya yang dynamic complexity. Di sini juga ada kata dynamic ya, tapi maksud yang dynamic complexity itu ada sendiri dan dynamic di sini beda. Jadi di dalam kita konteksnya kita masih di poin konteks. Yang dimaksud dengan masih di poin kompleks, Yang dimaksud dengan detail complexity adalah jumlah elemen atau unsurnya itu banyak. Itu yang pertama. Jadi bisa dikatakan kompleks itu, bisa dibilang dia kompleks itu ada yang namanya detail complexity. Oh, ini permasalahannya kompleks. Nah, kompleksnya yang mana? Detail complexity apa dynamic complexity? Nah, kalau disebut dengan detail complexity artinya ada sebuah sistem, dia memiliki elemen atau unsur yang sangat banyak. Kalian menemukan ketika ada fenomena itu, dia punya elemen atau yang berpengaruh terhadap fenomena itu sangat banyak. Nah, jika jumlah komposisinya ini banyak, nah dia dikatakan kompleks, rumit, banyak. Nah, kemudian ada yang namanya dynamic complexity. Nah, dynamic complexity ini adalah hubungannya dengan keterkaitannya. Jadi apa sebenarnya ini? Strukturnya kompleks. Tadi kan struktur terdiri dari atas elemen atau unsur dan keterkaitan atau interaksinya. Nah, dynamic complexity ini adalah yang banyak ini dia berhubungan. Nah, ini dia saling berpengaruh. Pengaruhnya pun tidak linear. Nanti kalian bedakan pengaruh linear dan di sistem ini, sistemik, kausal istilahnya. Nah, jadi ini saling berkaitan. Nah, hubungannya ini banyak, tidak hanya dari sini ke sini. Kalau linear itu kan hubungan linear itu begini. Nah, hubungan linear itu kan begini. Nah, sini ada B, sini ada C. Nah, ini namanya hubungan linear.
A berpengaruh terhadap B, B berpengaruh terhadap C. Otomatis A merupakan root cause dari C, itu penyebab dari C. Ini muncul di diagram Ishikawa biasanya kalau linear ini. Kalian sudah belajar diagram Ishikawa belum? Diagram tulang ikan. Nah, di sini ada masalah, di sini adalah akar permasalahannya tulang kecilnya. Beda dengan ini, dia loop. Dia loop. Nah, misalnya ABC. Ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini pengaruhnya, ini juga bisa ke sini, ini juga bisa ke sini. Jadi dia tidak linear seperti ini hubungannya. Jadi ini sudah pasti penyebab dua hal ini. Tapi kalau ini dia hubungannya bolak-balik. Saling kausal makanya disebutkan. Sebab akibat, causal loop diagram nanti toolsnya. Ini linear, jadi seperti itu. Inilah yang disebut dengan kompleks. Strukturnya kompleks, jadi seperti itu. Oke, kalau sudah, kemudian yang kedua. Sifatnya dinamis. Nah, teman-teman sudah belajar kemarin statik dan dynamic. Dynamic itu faktornya ada yang berubah menurut waktu. Nah, ini kata kuncinya ya. Ya, dynamic itu berubah menurut waktu dan ada pendugaan. Nah, ada pendugaan ke masa depan. Ini sudah nyambung ke kaitannya dengan probabilistik tadi. Karena apa? Nanti ketika kalian melakukan pendekatan sistem, salah satu tahapan terakhir kalian adalah melakukan pendugaan. Nah, ketika kalian menganalisis, tahapannya baru dianalisis nih, ada fenomena, ada kemudian ada fenomena, kemudian kalian ingin cari fenomena itu kan behaviornya yang kelihatan pertama. Misalnya tadi turun itu tadi. Misalnya sekarang kita pakai contoh konversi lahan sawah. Nah, jadi lahan sawah itu sama aja trennya menurun begini. Trennya menurun seiring perjalanannya waktu. Nah, yang kalian temukan strukturnya sudah ketemu. Nah, kalau yang kalian lakukan masih dalam tahap mengetahui behavior dan strukturnya seperti apa beserta interaksinya, itu kalian baru di tahapan analisis sistemnya. Jadi kalian sudah bisa melihat dan menyimpulkan current condition. Artinya perilaku yang terjadi sekarang, kondisinya ini begini. Nah, inilah dia yang terjadi. Nah, ketika kalian melakukan proyeksi, nah disinilah mulai muncul probabilistik itu. Tentunya kalian punya goal terhadap sistem itu, kalian ingin intervensi. Kalian tidak ingin dia begini, kalian inginnya dia paling nggak dia naik lagi. Naik kemudian jadi stabil, atau naik justru malah naik begini. Lahan sawahnya itu semakin lama kita harus semakin banyak, atau paling tidak dia terjaga. Nah, inilah yang dinamakan fungsi probabilistik dan dinamik itu bersatu di sini. Kalian melakukan yang namanya simulasi nanti. Melakukan simulasi, nah, peluang-peluangnya seperti apa yang mungkin. Jadi seperti itulah yang disebut dengan probabilistik. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut, paham ya? Sifatnya itu selalu harus ada 3. Ada yang namanya kompleks, ada yang namanya dynamic, ada yang namanya probabilistik. Nah, kemudian ini lagi ya, konsep-konsep umum. Menurut Casey James ya, jadi ini konsep yang karakteristik permasalahannya seperti apa, yang sebaiknya yang dianalisis menggunakan sistem, pendekatan sistem. Nah, ini baru konsep-konsep umumnya yang tadi beberapa sudah saya sebutkan sebenarnya. Jadi ini beberapa sudah tadi saya sebutkan. Holistik ya, sinergism, monergism, gestalt. Jadi bersifat menyeluruh. Kemudian cara pandang sistem yang relatif terbuka. Nah, jadi dia bisa menerima masukan dari di luar. Dia sifatnya bisa menyesuaikan istilahnya. Tapi walaupun dia bisa seperti itu, ini kaitannya dengan nomor 4-nya. Tetap harus ada boundary. Harus memiliki batas. Karena apa? Karena sistem itu dia ketika dibilang dia multidisiplin, kemudian dia itu tidak berbatas. Sebenarnya dia itu tidak bisa dibatasi. Ketika kita melakukan analisis, memunculkan faktor-faktor atau elemen-elemen yang penting tadi, semua akan bisa terus kalau kalian tidak hentikan, kalau kalian tidak batasi. Nah, itulah yang juga harus kalian batasi. Dia bersifat terbuka, tapi kalian harus batasi. Kalau tidak kalian batasi fenomena atau sistem tersebut, kalian tidak akan pernah bisa menganalisisnya. Jadi makanya dia dynamic, kalian harus batasi. Hal yang pertama harus dibatasi adalah biasanya kalau dalam kaitannya dengan penelitian atau kebijakan apa, biasa jangka waktu yang dibatasi. Kita ingin memproyeksikan atau kita ingin melihat ini sampai tahun berapa sih? Kita ingin menduga sampai tahun berapa. Nah, itulah sudah membatasi.
Itu cara pembatasan yang paling pertama. Nah, ini udah jelas ya, nomor 3 nggak usah dijelaskan ya. Jadi sistem itu pasti black box istilahnya ya. IPO, input proses output ini pasti. Kemudian negatif entropi, ini yang saya bilang tadi permasalahan. Sistem dibuat dari lingkungan yang bersifat heterogen dan kadang-kala negatif ya. Muncul dari permasalahan. Kemudian steady state, dynamic equilibrium, dan homeostatis. Sistem dapat mencapai posisi yang mantap jika berada dalam keseimbangan yang dinamis karena pengaruh lingkungan yang negatif diminimalkan. Nah, jadi tergantung lagi yang kalian inginkan adalah steady state. Steady state itu kondisi yang tetap yang mantap, atau dynamic equilibrium antara yang keluar sama yang masuk, atau yang kalau kalian berbicara antara keluar yang masuk itu dia selalu mencari equilibriumnya. Kadang-kadang dia lebih besar lagi, begitu lebih besar dia keluarnya, kita harus mencari masuknya gimana. Jadi terus dia mencari titik seimbang. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini udah pasti ya syarat ya, feedback. Kan pasti begini kalau dijelaskan. I, P, O. Pasti begitu. Ini begini tanda panah. Di sini pasti ada tanda panah gini lagi satu. Nah, inilah yang disebut dengan feedback. Kemudian di sini pasti ada kotak. Ada boundary, dan di sini ada lingkungan pasti. Jadi seperti itulah gambaran sistem. Nah, hierarki. Sistem disusun dari subsistem di bawahnya, dan di bawahnya lagi ada subsistem. Nah, kalau dia dibilang sistem yang kalian analisis ada di sini, berarti di atasnya di sini adalah namanya super sistem kan. Pasti juga sudah disampaikan. Di sini namanya subsistem. Tergantung kalian melihatnya ada di mana. Kalau kalian posisinya di sini ya di atasnya ini super sistem, kalau di sini subsistem. Tapi kalau kalian di sini posisinya yang ininya yang jadi super sistem, nanti di bawahnya ini ada subsistem. Yang itu sudah nggak perlu ya, jadi cuma pengulangan aja. Kemudian internal elaboration ya, sistem berkembang ke arah organisasi ya, bisa jadi untuk ini loh maksudnya. Jadi perbaikan menyeluruh ya, kaitannya dengan yang kita pelajari di pengendalian mutu. Jadi apa namanya, Kaizen atau PDCA, Plan Do Check. Jadi perbaikan terus karena adanya feedback ini. Jadi perbaikan ke arah internal organisasi. Kemudian multiple goal seeking ya, sistem memiliki berbagai tujuan dengan kebutuhan ya. Nah, itu sudah ya. Jadi kemudian yang terakhir equifinality of open system ya. Sistem memiliki mekanisme yang dapat menyebabkan pengaruh dan akibat antara pengaruh awal lingkungan dan keadaan akhirnya. Jadi kalau di sini diganggu, di sini pasti ngaruh. Kayak tadi yang misalnya kalau unsur itu, nah unsur itu kan banyak tadi yang saya bikin lingkaran-lingkaran itu. Nah, kalau di sini diganggu, dia pasti akan mengaruh ke tempat yang lain. Jadi seperti itu. Di awal kalian apakan, di ujungnya dia pasti akan berpengaruh. Kalau kalian pernah dengar yang namanya butterfly effect ya, coba deh search di Google butterfly effect. Itu bisa juga disebut seperti itu. Jadi silahkan misalnya satu kepakan sayap di mana akan mengakibatkan dampak di mana. Jadi itu bisa juga arahnya sampai ke situ sistem. Oke. Nah, ini ya ciri pendekatannya sebenarnya tadi sudah ya. Ini cuma penekanan saja. Jadi yang pertama adalah mencari faktor-faktor penting ya, ciri pendekatannya. Nah, ini yang tadi saya bilang analisis sistem yang mencari struktur itu dari elemen dan keterkaitannya. Nah, baru membuat sebuah model yang sifatnya kuantitatif untuk mengambil keputusan. Nah, yang nomor 2 ini wilayahnya sebenarnya sudah di materi yang selanjutnya, pemodelan sistem atau dasar-dasar pemodelan. Nanti ini dijelaskan. Setelah kalian temukan itu, baru kita melakukan pemodelan. Pemodelan itu apa? Adalah visualisasi daripada si sistem nyatanya. Sistem nyatanya kita bawa ke dalam bentuk tiruannya, biasanya menggunakan bantuan komputer atau tidak juga tidak masalah, tergantung permasalahannya apa ya. Misalnya kalau contoh ya, sebenarnya ini minggu selanjutnya ya, tapi saya kasihlah sedikit model itu. Contohnya yang paling gampang misalnya bumi itu kan bentuknya bulat tuh. Nah, kalau untuk mempelajari, untuk mengetahui posisi-posisinya ada di mana benua Atlantik, Samudra Atlantik, kalian nggak perlu naik pesawat luar angkasa terus lihat, oh ini ada di sebelah kirinya ini, oh ini ada sebelah selatannya ini, nggak perlu. Jadi kalian cukup belajar modelnya saja. Model daripada bumi itu apa? Model 2 dimensinya itu bisa berupa atlas, bisa berupa globe. Nah, itu contoh model. Itu namanya model 2 dimensi. Ada juga model ikonik ya, nanti itu di pertemuan selanjutnya. Itulah lebih gampang. Jadi sistem nyata, sesuatu yang nyata tuh kemudian kita buat tiruannya untuk kita gampang mempelajarinya. Jadi seperti itulah kurang lebih.
Kemudian unsur-unsurnya dalam sistem pendekatan sistem ya metodologi untuk perencanaan dan pengelolaan. Ya, ini nanti ada dua ya. Kalau di pendekatan sistem ada namanya hard system methodology. Nanti di slide selanjutnya ada ya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah soft system methodology. Soft system methodology. Itu disingkat HSM dan SSM. Nah, yang inilah wilayah dari Pak Yoga nanti. Nah, tim yang multidisipliner, ya kenapa? Dari awal kita sudah katakan bahwa holistik kita harus melihat menyeluruh, otomatis tidak satu expert saja yang melihat ini, harus bersama. Makanya timnya harus multidisipliner. Kemudian pengorganisasian ya ada kaitannya dengan tim yang multidisipliner, disiplin untuk bidang non kuantitatif ya, administrasi untuk penunjang ini kaitannya masih tim yang multidisipliner. Nah, teknik model matematik dan teknik optimasi. Nah, ini nanti lebih banyak ketika sudah masuk di pemodelan kaitannya dengan HSM. Yang ini lebih ke HSM. Segala sesuatu yang bersifat model matematik, statistik, optimasi, itu semua hard system karena dia di sana perhitungan. Tapi kalau misalnya kayak teknik simulasi, aplikasi komputer, HSM menggunakan, SSM juga menggunakan. Bedanya itu kata kuncinya adalah HSM itu dia sifatnya statistik, matematik, dan optimasi. Ya, jadi fungsi di situ yang muncul. Kalau dia soft system methodology itu yang dia adalah aktivitas manusia, fokusnya kepada manusia, makanya disebut dengan soft system manusia dan aktivitasnya. Jadi ketika dalam penelaahan suatu struktur, dia nanti goalnya hasil daripada SSM ini adalah modelnya itu berupa model struktural. Nah, kalau yang HSM ini modelnya berupa model matematik. Nah, jadi itu bedanya. Kalau HSM itu hasilnya model matematik, kalau SSM itu hasilnya model struktural. Struktural itu apa? Hierarki. Hierarki itu apa? Hierarki itu bisa aktivitas, bisa tujuan. Dia fokusnya adalah manusia duluan. Manusia, peran dan aktivitasnya. Nah, itu kalau SSM. Kalau ASM dia adalah fungsi, model, matematik, dan statistik. Jadi itu dia perbedaannya. Nah, ini tadi prinsip-prinsip kemudian yang dipakai dalam pendekatan sistem. Ini udah ya, holistik. Udah tadi. Kemudian teologik, berorientasi pada tujuan. Nah, tujuan, makanya kenapa tadi analisis pecah-pecah dulu biar kita tahu perannya si kecil-kecil yang sudah pecah ini di mana sih? Dan masing-masing kecil nih interaksinya kecil satu dengan kecil yang lain itu gimana sih pengaruhnya? Nah, itu yang dengan prinsip teologik. Kemudian dialektika ini kaitannya dengan perubahan waktu. Ini semua sudah sebenarnya tadi ya, cuma lebih dirumahkan saja di holistik itu menyeluruh, teologik itu dia berorientasi tujuan dengan empowering semuanya. Kemudian dialektika itu adalah situasi kondisi tertentu kaitannya dengan perubahan waktu. Jadi seperti itu. Nah, ini ya skema pendekatan sistem, ada masalah di dalam dunia nyata, terus ada tujuan studi, kemudian kita deskripsikan. Sudah ini sebenarnya yang sudah saya jelaskan tadi dari cerita saya itu diagramnya bisa seperti ini. Nah, ini juga sama ya, ini bisa dikatakan di sini adalah, kalau ini itu adalah di sini. Di sini masuk B ya. Kalau misalnya kita kaitin dengan Kaizen atau Edward Deming ya. Nah, bisa di sini PDCA. Plan, do, check, act. Jadi kita analisis dulu sebuah sistem atau fenomena atau sebuah sistem. Kita analisis dulu strukturnya seperti apa, behavior dan strukturnya seperti apa. Kemudian kita rekayasa modelnya, metodologi sistem itu begitu. Nah, kalau dia menggunakan HSM, modelnya dia matematik dan statistik. Kalau dia menggunakan SSM, modelnya dia adalah struktural. Kita rekayasa modelnya, kemudian baru kita implementasi. Di sini implementasi ini adalah simulasi dulu. Nah, simulasi ini adalah nanti ada di sana namanya proses validasi dan verifikasi nanti di bahan kajian yang materi kuliah yang selanjutnya yang di pemodelan. Verifikasi kita ingin melihat apakah secara ini lebih ke HSM ya sebenarnya ya. Kalau berbicara verifikasi dan validasi karena kaitannya dengan fungsi matematik dan statistik. Kalau verifikasi itu berbicara kaitannya dengan satuan nanti, dengan unit. Nah, unitnya apakah sudah konsisten.
Ya, konsisten itu maksudnya kalau salah satu unitnya dia meter, kemudian unit yang lain juga meter, kemudian berpengaruh terhadap sesuatu yang lain adalah hasil perkalian daripada dua elemen itu, tentunya elemen yang dihasilkan itu pasti unitnya harusnya meter persegi. Nggak boleh dia meter, salah berarti. Nah, itu tidak terverifikasi. Kemudian kalau kita berbicara validasi, itu berbicara model itu dapat atau tidak mewakili sistem yang sesungguhnya. Dalam artian, misalnya kita berbicara nanti populasi penduduk. Dari tahun 2010 ada data sampai tahun 2020. Kemudian kita mau modelkan. Nah, kita bikin model, kita simulasikan. Nah, model matematis yang kita hasilkan, fungsi matematis yang kita hasilkan, kita simulasikan atau kita running lah istilahnya bahasa komputer, kita jalankan. Mau nggak hasil populasinya ini sama dengan data statistik yang asli? Nah, apabila dia sama, nanti ada statistiknya mendekati. Nah, itu dianggap model itu valid atau bisa mewakili sistem yang sesungguhnya. Jadi ketika kita gunakan untuk proyeksi ke 2000 sampai 2040, model ini dianggap valid karena dia sudah bisa mengikuti perilaku yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Baru kemudian setelah simulasi, kemudian dengan penyusunan skenario-skenario atau alternatif-alternatif, nah baru dioperasionalkan. Jika ada yang kurang, istilahnya masih belum mencapai apa yang ingin dicapai, kita analisis lagi kurangnya di mana. Jadi berputar terus seperti ini. Loop, dia membentuk loop ya, looping. Ya, plan do check act sama. Jadi seperti itu metodologi sistem. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Hard system metodologi seperti teknik operasional riset yang kemarin kita kuliah, programa dinamik bisa di sini, kemudian sistem dynamic. Nah, inilah nanti tools utama daripada HSM ya, sistem dynamic metodenya. Salah satu yang bisa digunakan pendekatannya. Nah, ini yang kita pakai. Kemudian kalau yang ini, nah, soft system metodologi di dalamnya terdapat berbagai teknik. Ya, ini agak beda sedikit dengan yang di WASE ya, sudah saya update yang paling terbaru. Jadi seperti ini, nanti kalau mau diminta silahkan nanti saya kirim ke Jocelyn. Termasuk untuk input penelitian, berbagai kebijakan. Nah, toolsnya ini, nah nanti ini wilayah Pak Yoga. Pak Yoga yang akan mengajarkan tools ini. Interpretive Structure Modeling dan Analytical Hierarchy Process. Di sini goal-nya ini adalah, di sini ada istilah-istilah ya, nanti ya biar Pak Yoga aja, biar nggak saya mengambil ini wilayahnya. Ada yang namanya goal, ini multi kriteria decision. Ada yang namanya goal, ada yang namanya kriteria nanti di sini. Ada yang namanya alternatif, nanti pasti akan kalian kenal. Goal-nya di sini adalah berbicara tentang kepentingan kalau di sini. Hierarkinya kepentingan. Yang ingin dicapai goal, ada kriteria dan ada alternatif. Kalau di sini yang dicapai adalah model struktural. Model struktural itu nanti ada sifatnya, kalau dia struktural itu begini ya. Nah, ini ada elemen-elemen urutannya. Ini ada tanda panahnya ke atas. Nah, jadi begini, tanda panahnya ke atas. Yang paling atas disebut dengan dependent element atau dependent factor. Yang paling bawah disebut dengan driven power. Jadi yang paling bawah ini harus kalian selesaikan duluan. Kepentingan juga sih sebenarnya, tapi ada strukturnya. Ketika kalian selesaikan yang paling bawah, otomatis kalian juga akan menyelesaikan yang paling atas nanti pada ujung. Jadi ketika ada banyak elemen, elemen ini akan saling berpengaruh satu sama lain. Satu sebagai kuncinya, sebagai driven powernya, sebagai pintu masuknya, itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, nanti ada yang istilahnya micmac ya. Micmac analysis, ada diagramnya seperti ini. Ada yang namanya driven power, ada yang namanya autonomous, ada yang namanya driver power, ada yang namanya dependent nanti di sebelah sini kalau nggak salah. Ada yang namanya linkage. Nah, nanti inilah nanti sama Pak Yoga. Nanti Pak Yoga yang menjelaskan tentang ini, lebih ke arah teknisnya ya istilahnya. Inilah nanti pendekatannya, dia lebih ke kualitatif kalau yang ini. Kalau yang ini kuantitatif, kalau yang hard system methodology. Jadi seperti itu metodologi sistemnya. Nanti ini akan menjadi wilayah saya dan Pak Agung menjelaskan di selanjutnya sistem dynamic segala macam tuh, causal loop diagram, stock flow diagram nih di sini. Nah, kalau di sini Pak Yoga nanti SSIM matrix, reachable matrix. Nah, di sini ada konsistensi rasio, nanti dah kalian akan kenal bahasa-bahasa itu, bahasa yang teknis ya.
Ini masuknya dulu, pintu masuknya metodologi sistem seperti itu. Nah, kemudian, ini sudah tadi saya katakan ya, sebenarnya tahapannya itu adalah analisis kebutuhan dalam melakukan pendekatan sistem yang tadi saya sudah ceritakan. Analisis kebutuhan itu kalian lihat fenomena atau sistem itu strukturnya, behaviornya seperti apa, strukturnya apa. Itu kalau kalian menggunakan baik ASM maupun SSM. Nah, pada saat ASM nanti kalian akan rubah dia ke dalam angka-angka. Nah, kebutuhannya apa? Kalian harus search. Kaitannya misalnya kalau berbicara pertanian, katakan seperti itu. Misalnya ada konversi lahan yang turun. Nah, kalau menggunakan HSM itu kalian berbicara turunnya berapa, besarnya berapa sih, luasnya berapa lahan sawah itu tadinya, penurunannya trennya seperti apa. Kemudian dari penurunan itu produktivitas padi yang dihasilkan seperti apa, sehingga hasil dari padinya bagaimana. Nah, itulah yang kalian cari, angka. Yang kalian lihat di sana angka. Kalian ingin optimasi. Kalian ingin mendapatkan nilai besaran angka di sana. Seperti itu. Tapi kalau kalian menggunakan SSM, yang kalian cari adalah siapa saja yang terlibat dalam konservasi lahan, konversi lahan itu. Petani tentunya ada di sana. Stakeholder yang terlibat, departemen pertanian, penyuluh, nah pariwisata, perumahan. Kenapa bisa sampai sejauh itu? Nah, itulah yang namanya berpikir sistem. Konversi lahan terjadi ini untuk apa sih? Untuk perumahan, berarti kan terlibat orang itu. Nah, itu yang kalian cari adalah orangnya beserta fungsi-fungsi daripada orang itu. Jadi seperti itu dia bedanya kalau menggunakan HSM dengan SSM. Yang mana lebih bagus, Pak? Keduanya harus digunakan secara bersamaan. Tapi terserah kalian mau yang mana duluan. Biasanya sih SSM yang duluan. Kalian lihat dulu siapa sih, apa sih yang harus dilakukan di sana terkait orang-orangnya. Nah, baru berbicara angka-angka yang harus dicapai. Itu nanti saya liatin contohnya selanjutnya ketika sudah masuk ke teknis. Sana kemudian ada identifikasi sistem, ya itu yang tadi saya sudah sebutkan. Berarti kita lihat rantai hubungannya antara petani, kemudian siapa yang sebenarnya harus melakukan ini. Kalau dari sisi SSM tadi konversi lahan, siapa sih seharusnya yang paling berperan di sana, yang harusnya menggerakkan ini, ya itu kalau SSM. Kalau misalnya dia ini SSM yang lebih SSM, kalau udah ada ukuran kuantitatif ini dia udah ke HSM. Misalnya, kalau lahan yang tersedia berapa sih? Nah, lahan sawah itu sekarang ada sekian, persentasenya berapa persen sih dari semua lahan? Misalnya kalau kita berbicara di Bali ini lahan-lahan itu lahan apa aja sih yang ada, berapa persentasenya? Kalau kita ingin naikkan, lahan apa sih yang bisa kita rubah atau kita konversi jadi lahan sawah? Nah, seperti itu. Jadi kita berbicara angka-angka, menetapkan ukuran kuantitatifnya. Jadi seperti itu. Nah, baru kemudian kita rubah dia ke dalam causal loop diagram. Nah, causal loop diagram itu adalah hubungan sebab akibat, dan rubah dia ke dalam bentuk diagram input output atau black box. Kalau tadi kan biasa aja IPO, yang tadi saya sudah gambarkan kan IPO. Nah, sekarang dirubah bentuknya menjadi seperti ini. Ada yang namanya input lingkungan. Ini sistemnya di tengah. Ada yang namanya input terkontrol. Jadi input itu dipecah dua. Input tidak terkontrol dan input terkontrol. Kemudian ada yang namanya sistem. Ini di sini proses transformasinya terjadi. Kemudian ada yang namanya output yang dikehendaki. Ada yang namanya output yang tidak dikehendaki. Nah, di sini ada tanda feedback, tanda balik, ada manajemen pengendalian. Nah, di sinilah feedbacknya. Dari output yang tidak dikehendaki masuk ke input yang terkontrol. Jadi yang bisa kita kontrol untuk sistem ini agar sesuai dengan apa tujuan yang sudah kita tetapkan, goal kita apa dengan tujuan yang sudah kita tetapkan. Jadi seperti itu. Nah, pengertiannya apa? Nanti saya kasih slide-nya, silahkan dibaca. Jadi input yang terkendali, ya. Kalau input lingkungan adalah dia mempengaruhi sistem, tapi sistemnya itu tidak bisa mempengaruhi dia. Nanti contohnya ada, ya. Tergantung pada jenis sistem yang sedang ditelaah. Kemudian kalau mengapa dikatakan input eksogen, dia ada di luar. Kalau input endogen ya ada di dalam sistem. Endogen itu dalam, eksogen itu luar. Input yang terkendali itu disitulah yang nanti kita akan atur. Kalau input yang terkontrol atau terkendali,
Itu yang akan kita bisa atur atau kita skenariokan atau kita intervensi. Sementara ada input yang kita tidak bisa intervensi, tapi dia berpengaruh juga terhadap sistem itu. Nah, makanya kita sebisa mungkin semuanya itu harus bisa terkontrol, walaupun ada yang tentunya juga kita tidak bisa kontrol. Karena apa? Karena kita membatasi permasalahannya, kita batasi. Nah, jadi seperti itu. Dia berpengaruh terhadap sistem, tapi kita tidak bisa istilahnya mengontrol atau mengendalikan. Nah, kemudian kalau output yang dikehendaki adalah goal, apa yang kita inginkan. Sesuai sudah apa belum? Nah, kalau yang tidak dikehendaki ya, yang tidak sesuai ketika kita menginginkan dia naik, ternyata hasilnya turun. Nah, itulah yang disebut dengan output yang tidak dikehendaki. Kemudian, makanya perlu ada yang namanya manajemen pengendalian atau feedback. Nah, merupakan faktor pengendali, kontrolnya selama sistem itu berjalan. Apa yang harus kita lakukan ketika output yang kita kehendaki itu tidak tercapai, justru output yang tidak kita kehendaki lah yang tercapai. Nah, di sanalah ada yang namanya fungsi kontrol. Jadi seperti itu. Contohnya, nah misalnya contohnya kita masuk ke dalam contoh ya, ini jam berapa nih? Jam 9.22, kita kuliah sampai jam 10. Oke, masih ada waktu. Kita masuk ke contoh. Sini ada yang namanya sistem pengendalian lingkungan kawasan industri. Nah, setelah kalian analisis, nah katakanlah ini ya, ini kita batasi, setelah dianalisis, oh ternyata unsur atau strukturnya daripada sistem pengendalian lingkungan kawasan sendiri, ini adalah unsurnya, elemennya, unsurnya. Jadi strukturnya setengah sudah diketahui, yaitu unsur atau elemen. Yang belum diketahui adalah keterkaitan antara masing-masing elemen ini. Oh, dalam sistem pengendalian lingkungan kawasan industri, hal-hal yang penting atau kebutuhan-kebutuhan atau unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada di dalamnya adalah investasi. Penting. Kemudian jumlah industri, pendapatan wilayah, lapangan pekerjaan, jumlah dan jenis limbah, jenis industri, biaya produksi, teknologi penanganan limbah, dan daya dukung lingkungan. Katakanlah inilah ya, walaupun ada yang lain, kok harusnya kan ada ini Pak, enggak, kita batasi ya, ceritanya beginilah hasil yang muncul, nah, seperti inilah hasil yang muncul. Nah, ini baru unsurnya, elemennya, gimana keterkaitannya, inilah dia. Ketika sudah dirubah, ada yang namanya menjadi bentuk causal loop diagram. Ini terpaksa muncul harus duluan ya, nanti saya jelasin seiring dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jadi di sini kok ada tanda plus min, itu artinya apa Pak? Tanda plus min ini adalah hubungannya seperti apa. Kalau dia positif, tandanya berarti dia memiliki hubungan yang searah atau garis lurus. Kalau dia hubungannya negatif, dia artinya memiliki hubungan yang terbalik. Nah, kalau nanti diistilahkan, nah jadi begini, A berpengaruh terhadap B. Sorry ya, jangan dibikin di tengah. Jadi gini. Nah, A berpengaruh terhadap B. Misalnya ada tanda positif di sini. Seperti ini kalau nanti. Artinya di dalam hubungan nanti yang namanya sebab akibat, ketika A naik atau ketika jumlah A bertambah, maka akibat yang kepada B adalah juga bertambah. Jadi seperti ini. Dia di sini tandanya positif. Jadi ketika A ini naik atau bertambah, maka B juga bertambah. Jadi itu seperti itu. Kemudian jika nanti ada seperti ini, di sini juga tandanya tambah. A, ketika A semakin besar atau naik, maka B juga akan semakin besar. Ketika B semakin besar, juga akan mengakibatkan A juga lagi menjadi semakin besar. Ketika ada hubungan sebab akibat atau kausal yang seperti ini, maka disinilah bisa disebut dengan namanya causal loop diagram sederhana. Jadi di mana ketika A mempengaruhi B hasilnya positif, B mempengaruhi hasilnya positif, disinilah disebut nanti namanya loopnya. Ada jenis loop ya, namanya loop saling menguatkan atau simbolnya R. Atau kadang-kadang dikasih simbol plus besar di tengahnya. Inilah yang disebut dengan loop reinforce atau loop menguatkan, saling menguatkan.
Contohnya apa? Contohnya adalah pada saat hubungan antara yang paling gampang eh, tabungan dan bunga. A adalah tabungan, B adalah bunga. Ketika kalian punya tabungan yang banyak, semakin banyak tabungan yang kalian punya, maka akan memberikan dampak bunga yang kalian terima juga akan semakin besar. Bukan bunga yang diberikan bank ya, dalam artian tingkat suku bunga. Nah, bukan tingkat suku bunga ya. Tingkat suku bunga itu kan dalam persen. Misalnya katakanlah setahun itu 12% lah, katakan begitu. Nah, berarti kalau semakin banyak tabungan yang kalian punya dengan bunga 12%, maka bunga yang kalian terima itu juga akan semakin banyak. Nambahnya bunga yang diberikan juga akan menambah tabungan kalian. Nah, inilah yang namanya hubungan menguatkan atau reinforce. Ini yang paling mudah. Atau contoh lain lagi yang paling gampang adalah pada populasi penduduk. Di sini adalah jumlah penduduk, A ini adalah jumlah penduduk, B ini adalah kelahiran. Semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan kelahiran. Semakin banyak kelahiran akan meningkatkan jumlah penduduk. Nah, inilah yang disebut dengan loop. Ya, kalau dia hubungannya muter kayak gini, ini loop. Dan kalau plus dia artinya reinforce, saling menguatkan. Nanti akan ada kalian temukan satu lagi yang seperti ini. Nanti kalau min ya sama seperti ini ya. Jadi dia searah. Melemahkan artinya jadi seperti itu. Tapi jarang ada yang seperti itu. Biasanya dia menguatkan atau ada yang satu lagi seperti ini. Ini dia kesininya. Katakanlah misalnya positif. Bisa bolak-balik ya, terserah ya kondisinya gimana. Yang jelas dia ada dua tanda yang berbeda. Nah, kesini ini dia negatif. Ini namanya loop seimbang, menyeimbangkan atau balancing. Nah, biasanya ada dikasih kode B di sini. Atau dikasih tanda negatif. Nah, karena kan kali ini kan negatif. B dia di sini. Balancing. Contohnya apa? Paling gampang lagi kalau tadi kelahiran dan penduduk dan kelahiran, ini penduduk dan kematian. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan peluang orang yang mati akan semakin banyak. Tapi semakin banyak orang yang mati bukan jumlah penduduknya semakin banyak, enggak, semakin banyak yang mati, jumlah penduduknya dia akan semakin sedikit. Ini yang namanya loop menyeimbangkan. Sama dengan inventory yang banyak, penjualan akan semakin banyak, penjualan yang semakin banyak akan mengurangi inventory. Ini yang namanya loop balancing. Nah, dua inilah yang biasa kalian akan temukan di dalam causal loop diagram. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini, sistem pengendalian lingkungan kawasan industri. Nah, kita tinggal lihat. Nah, katakanlah hubungan yang ditemukan seperti ini interaksinya. Tergantung yang kalian mau jadikan fokus adalah apa. Misalnya jumlah industri yang mau jadikan fokus adalah jumlah industri misalnya atau investasi, yang mana aja boleh. Dalam sistem pengendalian lingkungan kawasan industri, misalnya dari sini. Dengan adanya investasi yang semakin besar, maka akan meningkatkan jumlah industri. Semakin banyaknya ada industri, akan meningkatkan pendapatan wilayah, juga akan meningkat. Ini semakin banyak, ini meningkat. Jumlah industri semakin banyak, lapangan kerja juga semakin meningkat. Jumlah industri semakin banyak, jumlah dan jenis limbah industrinya juga akan semakin banyak. Nah, lapangan kerja yang semakin banyak, pendapatan wilayah juga akan semakin banyak. Nah, kemudian pendapatan wilayah yang banyak, semakin banyak pendapatan akan meningkatkan investasi. Investasi juga akan meningkatkan jenis industri. Nah, jenis industri juga akan meningkatkan jumlah dan jenis limbahnya. Nah, jumlah dan jenis limbah industri akan mengurangi ini. Karena apa? Karena semakin banyak limbahnya kan dibatasi industrinya. Seperti itu. Kemudian biaya produksi akan mengurangi investasi. Semakin jumlah dan limbah industri semakin banyak, tentunya biaya produksi kita juga semakin besar. Yang mana biaya produksi yang besar akan mengurangi investasi. Begitu juga dengan karena adanya limbah, kita perlu teknologi penanganan limbah. Nah, teknologi penanganan limbah yang baik tentunya akan efisien, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Karena ketika adanya jumlah dan jenis limbah yang banyak, daya dukung lingkungannya berkurang. Maksudnya lingkungannya tercemar gitu. Lingkungannya berkurang. Nah, tapi dengan teknologi ini dia akan menambah. Daya dukung lingkungan itu dikembalikan.
Karena adanya teknologi. Nah, daya dukung lingkungan ini tentunya akan mengurangi pendapatan wilayah karena jumlah industri dibatasi, eh, istilahnya lahan konservasinya itu ditingkatkan, jadi pendapatan wilayahnya berkurang. Nah, jadi seperti itu. Inilah dia hubungan yang disebut dengan causal loop atau interaksi antar elemen atau unsur ini yang tadi disebut dengan dynamic complexity ya. Kalau yang jumlahnya ini komposisinya ini detail complexity. Nah, ini adalah dynamic complexity. Nah, jadi hubungannya seperti ini. Bisa jadi ini ada begini jumlah industri juga menambah investasi, bisa aja tergantung. Nah, tergantung goal atau tujuan atau hal yang dilihat oleh tim multidisiplin tadi. Kalian tujuannya untuk apa? Ini kan hanya dibatasi segini. Nah, makanya saya katakan tadi dia bersifat open tapi dia juga harus dibatasi. Nah, kalian harus lihat seberapa ini modelnya. Kalau enggak, kalian tidak akan bisa yang namanya menganalisis. Oke, jadi seperti itu. Sekarang misalnya saya kasih, inilah dia contoh daripada, belum ya, saya pikir sudah slide yang selanjutnya, ini masih diagram input outputnya. Nah, yang dimaksud dengan input lingkungan itu adalah peraturan pemerintah terkait lingkungan. Peraturan pemerintah bisa mempengaruhi sistem ini yang dibentuk karena kita tunduk terhadap peraturan, tapi kita nggak bisa mempengaruhi peraturan ini. Peraturanlah yang menjadi dasar kita. Nah, input lingkungan itu selalu biasa diisi dengan undang-undang atau aturan-aturan atau kaidah-kaidah, baik yang sifatnya hukum dalam artian negara ya, kita berbicara atau baik yang bersifat kewilayahan atau adat. Apa sih adatnya di sana? Nah, inilah yang menjadikan input lingkungan yang tidak bisa kita lawan. Ini akan masuk ke sini. Nah, kemudian ini yang masuk inputnya yang tadi. Ini outputnya keluar. Nah, di sini ada masuk ke sini, dari sini dikendalikan dia masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Dalam hal ini yang terkontrol itu adalah teknologi proses dan peralatan pengendalian limbah. Kemudian tata ruang kawasan industri, saluran limbah dan tata pemanfaatan air. Nah, jadi dalam rangka menyusun sistem pengendalian ini dan melakukan manajemen pengendaliannya, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita intervensi, yang kita akan bisa rubah-rubah atau atur, yang ada di tangan kita yang bisa kita atur adalah yang 4 ini. Untuk menghasilkan yang ini, kita ingin laju pertumbuhan industri tinggi, pencemaran lingkungan terkendali, harmonisasi dengan pemukiman, kemudian optimalisasi biaya limbah. Kalau kita berbicara optimalisasi, kalau kita berbicara biaya ya pasti optimal yang rendah. Nggak bisa minim banget, tapi optimal rendah. Inilah yang kita inginkan. Yang tidak kita inginkan adalah ini, investasinya berkurang dan biaya produksinya naik. Kita nggak ingin seperti ini. Inilah yang kita inginkan. Jika terjadi ini, nah kita harus kontrol. Melakukan kontrol. Apa yang dikontrol? Inilah yang bisa kita kontrol. Ada satu lagi, input tidak terkontrol. Ini tidak bisa kita atur-atur. Tidak bisa kita kontrol, ini di luar daripada wilayah kita. Karena kita sudah batasin. Kita itu ada di sini, sistem kita. Nah, tapi ini juga berpengaruh ke sini. Nah, yang tidak bisa dikontrol adalah jaringan dan debit sungai air. Nah, ini kita tidak bisa kontrol. Gimana caranya? Karena kaitannya dengan wilayah yang lebih atas, kan? Sungai itu kan kaitannya sama gunung, dengan hujan, segala macam. Ini tidak bisa kita kontrol. Kemudian kedalaman air tanahnya juga kita tidak bisa kontrol. Jenis dan konsentrasi limbah industrinya kita tidak kontrol. Kemudian pemukiman penduduk juga ini dah wilayah yang lain. Kenapa nggak dikontrol aja sekalian, Pak? Memang nggak bisa? Bisa, ini bisa pindah ke sini. Ini semua bisa pindah ke sini. Nah, tapi tidak seperti ini bentuknya. Ada hal-hal lain yang harus kita munculkan. Kita perluas lagi sistem kita, batasannya kita lebarkan lagi. Semakin rumit lagi analisisnya. Nah, sekarang tinggal kalian itu mau membatasinya seberapa. Nah, itu makanya tadi harus memiliki batas. Nah, inilah contoh ketika kalian ingin melakukan pendekatan sistem. Nah, kemudian ada yang namanya selanjutnya ini yang saya bilang ya. Ini karena sudah ada yang bertanya kemarin. Jadi saya di setiap hari Selasa dan Rabu akan berbicara hal yang sama ya. Karena kelas A, kelas B. Jadi kemarin yang saya munculkan itu gambar akhirnya. Hanya untuk memancing masuk ke minggu depan. Tapi ternyata 2018 terpancing dan harus dibuka. Sehingga saya rubah dikit slide saya di sini. Untuk 2019. Ya masuk di, nah ini ada permasalahan atau fenomena penangkapan ikan.
Ini saya ambil dari ini ya, tempat saya pelatihan sistem dynamic ya, sistem dynamic Bandung Bootcamp ya. Jadi sangat baik sekali. Kalau kalian ya, tapi lumayan ya biaya biaya untuk mengikutinya ini lumayan ya. Jadi per orangnya itu kena 2 juta, sekitar 2 juta. Kemarin saya ini juga dikirim, saya disponsori oleh Bapak Koordinator. Jadi Pak Agung Suryawan, beliau adalah mentor saya, benar-benar mentor saya dalam sistem dinamik. Beliau yang mensponsori saya untuk belajar terus untuk ikut sistem dinamik ini karena memang saya sangat tertarik ya mata kuliah ini ya, jadi memang saya banget gitu. Jadi beliau mensponsori saya, mengutus saya, mengirim saya untuk belajar. Jadi saya dapat ilmunya di salah satunya ya. Jadi yang sebelumnya juga saya sudah pernah ikut di agribisnis. Waktu itu ada pelatihan dari sistem dynamic Powership Indonesia. Jadi ngadain sistem dynamic, pelatihan sistem dynamic. Nah, jadi contohnya adalah fenomena tangkapan ikan. Nah, jadi di sini ada sebuah gambar ya. Nah, kalau kalian bayangkan ya, ini kan mau nangkap ikan. Nah, kalau kalian bayangkan sebelum masuk ke sana, inilah dia data tangkapan ikan. Nah, ini yang saya katakan tadi yang disebut dengan behavior ya, perilaku historis. Ini dia tabelnya ada 3. Nah, tangkapan ikan yang tadi itu, yang gambar tadi itu. Nah, inilah dia perilakunya dari tahun 1965 sampai 2015. Begini dia, sempat naik di tahun 90-an. Nah, begitu tahun 2000 sampai 2015 kok tangkapan ikan kita turun tren. Nah, inilah yang kita lihat sebagai fenomena atau sebagai suatu permasalahan. Fenomena itu bisa permasalahan, bisa potensi. Karena di dalam permasalahan selalu ada potensi. Seperti itu. Nah, kalau kalian disuruh membayangkan, ini saya sekalian sudah mau melakukan aktivitas yang namanya system thinking ataupun system approaches terkait dengan pendapat tangkapan ikan. Nah, kalau menurut kalian, nah dari gambar yang tadi ini, sebenarnya nggak dari gambar ini ya, ini coba amati gambarnya, ada gambar kapal, ada gambar orang, ada gambar ikannya, ikan hiu kebetulan ada ditangkap ya, dari sini aja ya, dari sini ya, tapi bisa meluas ya, tapi idenya dari sini aja dulu, coba dilihat dari sini. Oke, sudah diamati dengan baik gambarnya, saya akan jalan lagi ke slide selanjutnya. Nah, struktur fenomena penangkapan ikan. Nah, kita kan harus lakukan analisis dulu yang tadi saya bilang. Kita coba mempraktekkan. Tangkapan ikan. Apa aja sih kalau menurut kalian yang mempengaruhi tangkapan ikan? Nah, kalau ini kuliahnya offline nih baru enak banget nih. Ini saya kuliahnya online, jadi saya tidak bisa melihat ekspresi dan menunjuk-nunjuk. Kalau di online kan agak susah gitu modelnya. Gimana? Ada yang mau memberikan ide ya silahkan nih. Apa sih yang mempengaruhi tangkapan ikan? Tadi kan kita punya fenomena tangkapan ikan itu turun gitu grafiknya. Perilakunya atau behaviornya mengalami decreasing ya, itu mengalami penurunan. Nah, sebenarnya kalau kita ingin analisis, nah kan kita ingin memunculkan faktor-faktor penting nih sekarang sesuai dengan teori yang tadi, identifikasi kebutuhan itu apa. Kita ingin melihat elemen atau unsurnya apa. Apa sih yang mempengaruhi tangkapan ikan kalau menurut teman-teman? Yang berapa ini? Ya, bisa lah, masih ada waktu. Ya, silakan. Siapa nih? Besarnya gelombang. Oh, ada Marcella. Besarnya gelombang. Terus siapa lagi? Luasnya laut. Luasnya laut. Oh, boleh. Gelombang ya, gelombang. Oh, saya tulis saja gelombang. Terus laut, besarnya laut. Izin Apa lagi? menjawab, Pak. Ya, silakan aja. Cuaca, iklim, bagus. Menurut saya itu alatnya, Pak. Alat, oke, alat ya, alat yang digunakan. Nah, kan ini muncul. Nah, ini namanya kita melatih berpikir secara holistik. Aduh, saya lupa pakai ini ya. Minggu depan saya pakai ini deh, pakai papan ini saya apa namanya untuk nulis itu. Saya nggak pakai sekarang. Musim yang berbeda, ekosistem batu karang, boleh, bagus. Jumlah ikan di laut, ya. Apalagi yang berpengaruh? Waktu penangkapan, Pak. Waktu penangkapan, ya silahkan, bagus ya semua ya. Nah ini melatih nalar ya, ketika ada fenomena kalian coba tuliskan apa hal yang penting. Ada lagi yang lain? Banyaknya nelayan, Pak, yang semakin hari semakin bertambah. Oh, banyaknya nelayan. Oke, besarnya kapal, bagus ya tadi alat, apa namanya cuaca, iklim, apa namanya besarnya kapal. Pencurian ikan dari luar ya, jadi liar kan. Nah inilah yang namanya saya katakan tadi
menerima masukan dari luar. Nah, sekarang tinggal kita susun kita maunya seberapa gitu. Pencurian ikan dari luar, oke. Besarnya kapal untuk mengambung ikan, udah ya tadi ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita lihat. Ada hal yang sebenarnya paling penting, paling urgent. Tangkapan ikan itu akan bisa tertangkap, akan bisa terjadi jika ada apa? Coba yang paling penting apa? Jika ada apa? Metode penangkapan ikan. Metode penangkapan ikan, ya, tapi belum pas. Apa yang bisa terjadi ketika umpan? Oke, benar. Nah, ini jika ada jaring. Nah, jika ada jaring, nih mainnya udah jaring aja ya. Jian selalu pendekatannya jahat, ya pasti jaring ingin menangkap semua ikan-ikan yang ada. Oke, apalagi menarik ya. Coba saya lihat nih ada chat lagi nih. Jika ada izin Pak, ya, jika ada permintaan. Nah, ini sudah mulai kan, sudah mulai lagi semakin meluas. Coba kita lihat sekarang ya. Sekarang kita lihat. Ternyata yang berpengaruh terhadap tangkapan ikan adalah yang paling pertama tidak kalian bilang adalah usaha untuk menangkap ikan, atau artinya adalah melaut atau menangkap. Jadi jangan jauh-jauh dulu. Jadi kita harus bisa berpikir sederhana. Saya pun sama pada waktu saya pelatihan sama seperti kalian, alatnya apa? Ininya jumlah nelayan. Nah, ternyata kita harus melihat dari yang paling simpel dulu, usaha untuk menangkap ikannya. Atau menangkap ikan atau melaut, nelayan melaut gitu. Kalau nelayan melaut atau enggak perusahaan ada yang menangkap ikan, berarti ikan itu tidak tertangkap. Pantesan aja jumlahnya nurun, orang nggak ada yang melaut gitu modelnya, nggak ada yang nangkap gitu. Nelayannya ada. Kan tadi kan nelayannya itu berarti Pak. No, nelayan ada, tapi dia nggak melaut. Beda dengan nelayan yang berpengaruh terhadap tangkapan ikan. Nggak, bisa jadi nelayannya ada, tapi dia nggak nangkep. Kan itu tanda tanya tuh, kok ada nelayan tapi ikannya nggak ditangkap. Nah, baru dia lagi kalian kembangkan cara berpikirnya. Itu namanya berpikir secara sistem. Nah, kemudian di sini coba saya clear dulu ya. Iris pen. Nah, ternyata semakin banyak usaha, semakin banyak ada yang menangkap ikan, maka akan meningkatkan tangkapan ikan. Ini dulu yang pertama. Oh, ternyata kita harus ngelihat dulu seberapa besar sih usaha kita menangkap ikan. Nah, baru nanti di breakdown lagi. Nah, kemudian benar yang tadi menyebutkan stok ikan. Ya, kalau nggak ada ikannya, gimana caranya kita bisa nangkap ikan? Kan begitu. Tadi usaha untuk nangkapnya sudah. Nah, sekarang ikannya yang nggak dapet. Salah. Nah, jadi semakin banyaknya ada stok ikan, maka akan menambah tangkapan ikan. Jadi ikan bisa ditangkap semakin banyak apabila usaha menangkapnya semakin banyak dan stoknya ada. Itu dulu cara berpikirnya kalau fenomena tangkapan ikan. Kemudian tentunya, nah ini yang namanya tadi saya bilang loop ya. Di sini ada, kalau tangkapan ikan semakin banyak, gimana pengaruhnya terhadap stok ikan? Tambah banyak apa tambah sedikit? Ada yang bisa membantu? Sedikit Pak. Sedikit, ya benar. Nah, jadi ini. Nah, kemudian barulah tadi yang disebutkan kapalnya, metodenya, jaringnya, pancingnya, apapun itu yang terkait dengan alat bantu yang kita gunakan untuk menangkap. Semakin canggih, semakin banyak alat ini, dia akan meningkatkan tangkapan ikan. Dan tentunya yang mendrive ini adalah teknologi. Teknologi yang semakin baik terhadap peralatan tangkap akan berpengaruh positif terhadap tangkapan ikan. Nah, di sini saya merahkan teknologi. Nanti ya maksudnya apa merahnya, nanti mungkin kalian bisa mengerti ya setelah merahnya nanti muncul semua. Nah, kemudian tangkapan ikan akan berpengaruh terhadap penghasilan kan. Jadi tangkapan ikan itu nanti akan berpengaruh terhadap penghasilan. Kalau semakin banyak kita nangkap ikan, penghasilannya juga semakin banyak. Dengan penghasilan yang semakin banyak, penghasilan itu bisa dibentuk dari ikannya banyak, harga ikannya juga besar gitu. Katakan seperti itu kan. Di sini juga dimerahkan. Ada merah juga di sini. Kemudian selanjutnya apa lagi yang dimunculkan di sini? Nah, semakin besarnya usaha berarti biaya yang ditingkatkan juga semakin besar. Semakin kita ingin push untuk menangkap ikan,
biaya yang kita keluarkan juga semakin besar. Nah, biaya itu kaitannya sebagai apa yang biasanya paling utama? Kaitannya dengan melaut. Melaut itu butuh energi. Energi itu berupa apa? Bahan bakar. Solar. Ini juga dimerahkan. Nah, harganya ini semakin naik, otomatis biayanya semakin besar. Nah, coba kalian lihat hubungannya. Nah, supaya berapa ini biar agak cepat. Oke, nanti kita di minggu depan bisa banyak diskusi. Nah, penghasilan semakin banyak, keuntungannya juga semakin banyak. Nah, tapi biaya yang semakin besar akan mengurangi keuntungan. Nah, ini dah dia hubungannya. Semakin besar keuntungan, usahanya akan semakin besar. Jadi keuntungannya semakin besar, akan ada peningkatan usaha. Adanya peningkatan usaha, usaha untuk menangkap ikannya menjadi semakin besar lagi. Nah, kalian harus bisa berpikir dia loop ya, looping. Tidak linear satu arah. Jadi kalian harus melihat sebab akibat. Nah, kemudian kalau dengan stok ikan dipengaruhi oleh pertambahan alamiah ikan. Nah, stok ikan ini bisa ada apabila ikan itu bertelur kan, kemudian ikannya bertelur, telurnya banyak. Nah, kan pertumbuhan alamiah lah istilahnya, pertambahan alamiah daripada ikan. Akan meningkatkan stok ikan kita untuk ditangkap. Tapi stok ikan ini akan menambah juga. Kenapa? Ya, sama dengan populasi penduduk dengan ini populasi penduduk dengan kelahiran. Sama aja dengan populasi penduduk dengan kelahiran. Ini membentuk looping yang positif ya, reinforce di sini. Nah, kemudian selanjutnya yang dimunculkan lagi di sini stok ikan. Nah, densitas itu kerapatan ya. Semakin banyak ada ikan di laut, tebarannya itu atau densitas atau kerapatan ikannya juga akan semakin tinggi. Kerapatan yang tinggi apakah baik terhadap pertambahan ikan alamiah? Tentu saja tidak. Dia akan mengurangi. Jadi setiap tempat atau wilayah pasti dia punya daya tampung. Ya, kalau kita ini berbicara laut ya tadi benar besarnya laut atau segala macam itu kaitan dengan tebaran ikannya. Kalau tebaran ikannya semakin banyak tentunya akan mengurangi pertambahan ikan secara alamiah. Nah, kemudian yang terakhir yang berpengaruh terhadap pertambahan alamiahnya ikan adalah lingkungan. Lingkungan itu maksudnya apa? Adalah habitatnya. Nah, kalau misalnya habitatnya bagus, lautnya tidak tercemar, tidak ada sampah segala macam, ini pasti baik. Pertambahan ikan alamiah ini pasti baik. Tapi ketika ada pencemaran, ini pasti akan turun. Kalau ini turun, ini juga pasti turun. Dan ini juga pasti turun. Nah, begitu dia kaitannya teman-teman ya. Jadi di satu sisi, makanya tadi dibilang di satu sisi aja ada gangguan, sisi yang lainnya ini pasti kena gitu. Inilah yang disebut dengan pendekatan sistem. Di sini aja kena, di sini kena lah dia. Di sini aja ada masalah lah dia di sini. Nah, sekarang, ya makanya tadi dibilang ini reinforce satu ya. Di sini balancing. Mana lagi ada? Nah, di sini ternyata ada lagi reinforce 2. Reinforce yang mana? Ini 1. Di sini. Terus tangkapan ikan meningkatkan penghasilan. Kalau yang di sini kan sudah paham ya. Kalau stok ikan itu stok ikan menambah densitas, tapi densitas mengurangi pertambahan alamiah. Pertambahan alamiah menambah stok ikan. Ketika ada saja plus min, nah seperti rumus lah, dia pasti akan menjadi min, balancing. Tapi ketika dia plus dia pasti reinforce. Pokoknya sama seperti perkalian ya, kalau kalian menemukan di dalam jalurnya itu ada minnya itu ganjil, dia pasti min jadinya. Misalnya di sini reinforce 2 tangkapan ikan, meningkatkan penghasilan, meningkatkan keuntungan, meningkatkan usaha, meningkatkan peningkatan usaha. Jadi semakin dia invest lagi, usahanya meningkat, tangkapannya meningkat. Nah, ini saling menguatkan, ini yang reinforce 2. Kemudian di mana lagi ada? Nah, di sini ada balancing. Nah, semakin banyak stok ikan, tangkapannya semakin banyak, tapi semakin banyak ditangkap mengurangi stok ikan. Di sini dia menyeimbangkan balancing. Mana ada lagi? Nah, di sini ada loop lagi nih. Loopnya di sini adalah balancing 3. Kita lihat yang mana nih balancing, di mana dia? Ah, di sini ada tanda min 1. Ini dia putarannya di sini ya. Ini saya kasih ini putarannya nih. Nah, ini putarannya. Karena bentuknya kebetulan nggak bulat ya, jadi ini sebenarnya membentuk bulat. Nah, di sini ada min 1. Sisanya plus, makanya dia loopnya adalah balancing.
Ini ya loopnya. Kemudian ada nggak lagi nggak? Slide terakhir saya. Nah, jadi kira-kira, nah pertanyaan saya selanjutnya kan mungkin, Pak, kok nggak ada yang saya bilang, Pak? Kan ini juga berpengaruh, Pak. Jumlah nelayan kan juga berpengaruh, Pak. Apa ini juga berpengaruh? Ada. Makanya ini ceritanya adalah dibatasi seperti ini. Tapi cara menurunkannya tentunya dari hal yang paling dekat. Tadi tangkapan ikan itu dipengaruhi oleh apa? Keinginan untuk menangkap, usaha untuk menangkap. Adakah hubungannya dengan nelayannya kan dengan banyak, Pak? Otomatis nelayan banyak, tangkapan ikan banyak, Pak. Perusahaan ikan banyak, otomatis tangkapan ikan banyak. No. Bisa jadi ikannya yang nggak ada ternyata kan. Nah, jadi semua itu saling berhubungan. Atau nelayannya banyak tapi dia tidak melaut. Kenapa, Pak? Kok nggak ngelaut, Pak? Kan musimnya lagi bagus, Pak. Iya, harga solarnya lagi mahal. Jadi kita nggak bisa melaut. Terus gimana ya? Kita sekarang sementara karena di daerah sini ada proyek-proyek bangunan, ya kita jadi buruh bangunan dulu deh. Gitu. Sampai nunggu harga ikannya bagus baru kita mau melaut. Itu semua yang tahu lapangan. Atau enggak, Pak, ikannya banyak, Pak. Terus harga ikannya lagi bagus nih juga. BBM-nya juga kan juga nggak mahal, sudah disubsidi pemerintah. Ya mau gimana, kita cuma kalah, kita bersaing, kita nggak punya teknologi ya. Berarti kenapa saya tulis di sini adalah merah-merah yang tadi itu, yang pojok-pojok ini, kenapa di sini slide-nya ini adalah merah? Inilah yang sebenarnya nanti menjadi root cause atau menjadi yang muncul kalian itu sebenarnya permasalahan daripada yang tadi kan kita berbicara grafik nih. Ada tren begitu turun. Nah, sebenarnya kita harus melihat ini dengan multidisiplin dan lakukan prosedur tadi itu sehingga kita paham sebenarnya yang menyebabkan tangkapan ikan itu turun dari waktu ke waktu itu yang mana sih? Yang merah lingkungan ini, teknologinya, lingkungannya, harga energinya, apa harga ikannya? Mungkin ada yang lain ya, tapi dalam kita case ini kita batasi gini. Jadi ketika pemerintah nanti atau kita ingin membuat kebijakan, kita kebijakannya tidak salah. Baru kita melihat, oh tangkapan ikan menurun, pasti karena peralatannya masih sederhana. Kasih bantuan teknologi, kasih kapal, kasih ini. Padahal masalahnya sebenarnya lingkungannya. Daerah sana terjadi ada perusahaan buang limbah ke laut, ikannya jadi berkurang. Nah, itulah yang dimaksud teman-teman harus bisa menelaah atau melihat tidak hanya dari satu sudut pandang, tapi holistik, menyeluruh, dan melibatkan antar disiplin atau multidisiplin. Bisa jadi penyebab fenomena penurunan penangkapan ikan itu adalah salah satu daripada yang merah-merah ini. Bisa jadi salah duanya, atau bisa jadi semuanya penyebabnya ternyata secara simultan gitu. Di sini nanti pasti akan kelihatannya ketika kalian susun modelnya, kalian cek ke lapangan, bener nggak sih? Apa sih sebenarnya? Jadi ketika pemerintah tuh nggak salah bikin kebijakan. Kan kita sudah subsidi itu solar. Teknologi kita sudah impor juga dari tempat lain. Beli perahu yang begini, kapal boat yang daya tampungnya begini sudah kita subsidikan ke nelayan. Solar juga kita sudah subsidi. Kenapa ini masih bisa turun? Ternyata impor ikan misalnya dari luar, jadinya ikannya jadi banyak, harga ikannya jadi drop. Ya males nelayannya jualan ikan gitu, nggak untung dia. Ikannya dijual dengan harga yang rendah. Atau ya gimana, Pak? Solarnya ada, BBM solarnya ada, kemudian teknologinya ada, orang ikannya di daerah sana udah banyak pertambahan alamiahnya karena lingkungannya nggak bagus, nggak ada gitu. Apa yang kita mau tangkap gitu? Jadi nelayan tuh harus semakin jauh mencarinya, dan resiko kan bagi dia semakin jauh dia jangkauan lautnya itu semakin ke tengah lah, mendekati samudra, kan resiko. Harusnya pemerintah yang dibenerinnya di sisi ininya dulu. Kalau case seperti itu berarti solusi dari membangun ini nanti kita harus intervensi di sini nih, baru sesuai dia, baru kita bisa nanti lihat ada perubahan, nggak lagi turun begini ya, paling nggak bisa datar lah dia atau ada penaikan lah ikannya itu. Nah, jadi itulah yang ingin saya sampaikan melalui case ini. Itulah yang dimaksud dengan pendekatan sistem, dan ini bisa dilakukan dalam hal apapun ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam mencari pacar, dalam menyusun rencana organisasi, misalnya dalam menyusun acara panitia. Ketika kalian membuat kegiatan atau apa ya, kalian harus pertimbangkan banyak hal, tidak hanya dari satu sudut pandang. Kalau kalian lakukan di sini sebuah
keputusan pasti akan berpengaruh di tempat yang lainnya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini di pendekatan sistem. Kita ketemu lagi untuk minggu depan. Mungkin bisa kita lanjut pendekatan sistem. Saya rasa sudah cukup ya. Saya lebih masuk ke pemodelan langsung. Lebih kaya nanti dengan contoh-contohnya seperti apa. Oke, mungkin itu dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kurang lebih saya sudah hampir sejam nih malah. Lebih malah udah hampir sejam kuliahnya. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Karena setelah ini, kalau nggak salah saya ngujinya jam berapa ya? Jam setengah 11 kayaknya. Siapa dapat jam 11? Takutnya nggak cukup kalau saya ngasih pengendalian itu. Oke, silakan teman-teman. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Atau ada yang mungkin kurang jelas? Silakan. Ini ada chat nih, saya lihat chat dulu. Pak, dimerahin itu outputnya ya ada permintaan ya, benar, harga, ada permintaan, ada harga, benar, ini juga nggak masuk kayak Nanda. Jika ada jaring yang lupa tadi kian udah, jika ada izin Pak, ya benar juga. Nah, jadi semakin kalian bisa menelaah semakin jauh, jadi kalian bisa tahu menemukan. Nah, Pak, yang dimerahin itu outputnya ya, Marcella nanya, yang dimerahin itu adalah hal yang harus kita perhatikan. Itulah yang nanti akan kita kontrol. Kalau kita berbicara tadi diagram input output itu nanti itulah yang harus kita kontrol di situ. Yang merah-merah itu yang mana sih sebenarnya dia. Nah, jadi itu sumber masalahnya. Kalau dia systemic thinking, dia ada di underlying-nya. Kalau dia metode iceberg itu dia ada di bawahnya sebenarnya penyebabnya. Makanya itu kalian coba dia belajar metode iceberg. Apa yang terlihat belum tentu itu dia penyebabnya. Misalnya, kalau contohnya yang sering saya contohkan, kayaknya ada di slide saya deh, yang bisa dilihat di Oase. Misalnya yang kalian temui itu, kalian sering sakit gitu. Kalian mendapatkan diri kalian, kok kayak ini akhir-akhir ini setiap bangun pagi selalu badan tuh meriang, nggak enak. Nah, ketika yang disebut dengan sakit atau event meriang tidak enak itu, itulah yang disebut dengan event sebenarnya. Event meriang atau sakit atau pusing, katakan begitu, atau kedinginan. Kalau tadi saya sebutkan minggu lalu di pengendalian mutu, firefighting, kalian minum obat. Jadi menyelesaikan hari itu juga sakitnya. Nah, ketika muncul lagi event sakit, dan event sakit itu berpattern, nah ini sudah masuk di wilayah pattern namanya. Di dalam, ketika event itu sudah membentuk pola, dia masuk, atau untuk pattern, dia masuk ke gunung es yang kedua di bawahnya, struktur keduanya. Oh, berarti ada pola. Kenapa kok aku sering sekarang akhir-akhir ini sakit? Kalau masih firefighting, kalian pasti makan obat lagi. Setiap sakit minum obat, setiap sakit minum obat. Itulah yang dinamakan dengan firefighting. Atau ada api padamkan tanpa ingin tahu sebabnya apa. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat, diingat-ingat lagi, oh ini nih muncul setiap kalau kita tuh habis kerja lembur, kemudian makan tidak teratur, nggak sempat. Nah, itulah dia penyebabnya. Nah, di tempat ketiga sudah ada under strukturnya lagi di dalamnya. Oh, ternyata penyebab ini nih karena sering lembur, kerja, fokus, makan tidak teratur. Apakah itu lagi penyebabnya? Ternyata setelah digali, inilah yang paling bawah yang dinamakan dengan mental model. Setiap manusia, setiap orang itu punya namanya mental model. Mental model itu apa? Jadi kecenderungan manusia untuk merespon permasalahan itu berdasarkan apa yang dia punya dari masa kecil, ini sudah tertanam di memorinya. Ternyata orang ini adalah kenapa sering sakit itu, ternyata dari kecil dia itu adalah, misalnya katakanlah selalu dibanding-bandingkan dengan saudaranya yang lain, dianggap lemah, insecure. Nah, ketika dia merasa dirinya itu tertantang untuk selalu bisa menunjukkan kerja nggak tahu waktu, makan nggak teratur, tidur sering telat. Nah, jadinya dia sakit, dan sakitnya itu berulang-ulang karena di pikirannya dia, di mental modelnya dia itu adalah orang yang seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan mental model. Jadi root cause, penyebab kalian pusing itu belum tentu karena kurang makan, iya, tapi di dalamnya itu ada sesuatu hal yang tertanam di beliefs kalian, di value kalian itu, bahwa kalian itu sebenarnya orang yang insecure, orang yang selalu dibully masa kecilnya, ingin menunjukkan bahwa kalian bisa. Itu jadi seperti itu. Atau seorang pelayan yang menjatuhkan piring.
Padahal dia pelayan yang istilahnya ini kasus beneran yang terjadi di Mangsi ya. Saya ngobrol dengan Dr. Windu, teman ownernya. Penyebabnya padahal dia ini adalah pelayan yang sudah katakanlah bukan baru gitu di situ, lebih dari 3 bulan dia sudah di sana. Kenapa kok dia bisa seceroboh itu? Ternyata tilik karena dia cepat-cepat. Nah, cepat-cepat dan ternyata penyebabnya kemudian karena dia takut. Jadi dia cepat-cepat. Dan sebelumnya ternyata yang paling bawah dia belum makan. Penyebabnya dia belum makan, dia takut telat, dia tidak, karena belum makan dia lemes, jatuhlah itu piringnya. Jadi penyebabnya bisa jauh. Itu untuk jawaban yang kaitannya jawabannya yang si Marcella. Bukan outputnya, jadi root cause-nya. Hal yang harus diperhatikan. Apakah bisa struktur cycle pemodelannya diganti pakai Fishbone? Seperti prinsipnya sama dengan mencari masalah, mudah masih belum. Tidak. Nah, itu dah makanya saya bilang yang namanya sistem itu sifatnya causal loop. Causal loop itu dia tidak linear. Di sini karena kebetulan saja teknologi itu paling ujung, Marcella, karena dibatasi. Bisa jadi teknologi itu ada tanda panahnya lagi gitu. Kebetulan saja dia paling ujung karena kita membatasinya dia di situ gitu. Jadi kalau dibilang apakah root cause, enggak, dia hubungannya bolak-balik. Makanya dinamakan dia causal loop diagram, diagram sebab akibat. Kalau Fishbone itu dia mencari ujungnya. Ujungnya adalah penyebab daripada kepalanya. Kalau di sini kan enggak, tadi kan ada yang A, B. Populasi mempengaruhi kelahiran. Kelahiran mempengaruhi populasi. Kelahiran juga dipengaruhi dengan populasi dan angka kelahiran. Kebetulan ujungnya misalnya angka kelahiran. Misalnya contohnya kalau seperti ini ya, saya coba kasih ilustrasi sedikit. Kayak gini. Misalnya ini populasi, ini kelahiran. Populasi mempengaruhi kelahiran. Begini. Kelahiran juga mempengaruhi populasi. Di sini ada juga mempengaruhi angka kelahiran kan, angka kelahiran. Nah, kebetulan saja angka kelahirannya ini adalah di pojok gitu. Jadi belum angka kelahiran ini pun didapatkan dari hubungan antara ini dua. Misalnya katakan populasi sekarang adalah 5.000 orang. Kelahirannya adalah 2.000 per tahun misalnya, 2.000 per tahun. 200 per tahun, terlalu banyak. 2.000 per tahun gimana cara beranak pinak? 5.200 per tahun. Nah, angka kelahiran itu kan didapatkan dari hubungan antara ini. Misalnya dapat angka 2%, katakan begitu. Angka kelahiran per tahunnya 2%. Nah, 2% ini didapatkan dari apa? Dari tren antara hubungan ini di masa lalu. Hubungan ini di masa lalunya seperti apa, maka muncul ini. Nah, jadi bukan serta-merta ini penyebab dari ini penyebab dari ini. Enggak, ini saling berhubungan. Populasi mempengaruhi kelahiran, kelahiran mempengaruhi. Kalau di Fishbone itu, di sini ini adalah penyebab kejadiannya ini, udah titik. Dia tidak misalnya dia tidak menghubungkan, misalnya di sini man, di sini mesin gitu. Dia tidak menghubungkan ini, nggak ada hubungannya. Dia hubungannya hanya linear tadi itu aja. Jadi begini. Untuk menganalisis pertamanya bisa, makanya dibilang namanya tadi gunung es kan. Gunung es itu kan ini air. Nah, yang kelihatan kan di sini event. Nah, ternyata inilah dia kuncinya sebenarnya di mental model ini lah kunci. Nah, ini hanya untuk menelaah saja ketika kita melakukan analisis sistem. Jangan lupa, sistem thinking itu terdiri dari analisis dan sintetikal. Ketika sudah menemukan ini, kita rangkum lagi, kita lihat lagi hubungannya. Jadi seperti itu. Kalau pertanyaannya Marcel tadi, apakah struktur cycle model dia tidak bisa. Jadi dia Fishbone itu dia linear, sedangkan kalau dalam sistem itu dia loop, dia melingkar, loop seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang lain mungkin atau sudah cukup? 10 ini kalian ada kuliah nggak jam kedua? 10 sih memang waktunya, jadi kita maksimal. Baik Pak, terima kasih Marcel. Sudah ada lagi yang lain?
Oke, cukup. Kalau tidak ada, nanti bisa kalau mau tanya boleh japri. Kalau tertarik dengan ini permasalahan-permasalahannya silahkan. Nanti saya kirimkan materinya ke Jocelyn kalau misalnya mau. Oke, untuk absen Jocelyn ada yang izin atau apa segala macam. 63 Bapak, ya, 62 berarti yang hadir. Ada kurang 2. Gimana, ada masalah tidak. ringan? Tadi semuanya datang, terus ada satu orang dia joinnya jam 10.03, terus gimana? Satu orang joinnya 10.03. Kenapa katanya permasalahannya? Ada masalah atau ada alasan yang bisa dia sebutkan tidak? Kenapa 10.03? Bentar, tadi dia bilangnya, bilang sendiri Gio, dia udah join Pak. Oh iya. Iya Gio kan. Kalau saya pada prinsipnya kalau memang berhalangan atau apa, misalnya intinya bisa dijelaskan secara masuk akal, logik, modelnya sesuatu yang memang penting, saya nggak masalah. Sebenarnya kalau untuk absen ini saya nggak terlalu saklek gitu lah, nggak. Cuma yang penting bisa aja lah mengikuti gitu, nggak nanti kalian ke belakang itu apa sih maksudnya? Ternyata setelah dicek di depannya, oh belum, nggak hadir, tapi nanti udah terlanjur saya tulis hadir. Saya nggak mau kayak gitu loh. Jadi kalian nggak apa-apa nggak hadir gitu. Satu, nggak apa-apa nggak hadir, tapi ikuti syarat, dalam artian 75%-nya tetap. Nah, kalau sama saya, yang penting ada alasan yang tepat dan paham gitu loh. Karena saya itu memang istilahnya kalau menerapkan ininya saya sangat diskusi apa tuh oke ya, tapi kalau di penilaian saya mulai sudah menerapkan ya, kalau yang enggak gitu loh modelnya, dalam artian nggak ada lagi istilah kasihan ini, enggak gitu modelnya. Jadi kesempatan itu sepenuhnya saya kasih ke kalian, mau kalian ikut atau seperti apa ya silahkan. Tapi kalau memang nilai kalian berkata misalnya ya kalau membantu pasti membantu gitu, tapi di satu sisi ada yang dapat 100, enggak sih satu ya, kayak kemarin itu ada yang dapat 100-nya misalnya 5 orang, katakan 6 orang. Nah, di satu sisi ada bagian yang kurang, teman-teman ya, saya nggak bisa gitu, dalam artian kan dia pasti kurva normal. Kalau kalian saya angkat yang biasa yang jatuh, nah yang dapat saya 100 ini tanggung jawab saya gimana gitu loh, maksudnya itu aja. Saya kemarin terakhir merenung gitu, yang kecuali kalau misalnya nggak ada yang dapat 100, paling kecil paling gede 70 gitu ya oke, enak. Nah tapi ketika ada yang jomplang, nah ini aja kaitannya biasa ke pemahaman, kan pemahaman itu adalah paling tidak hubungannya juga dengan kehadiran. Itu sih kalau menurut saya. Silahkan saja nanti di ini. Kalau nanti Gio mau ada disampaikan boleh, kalau misalnya nggak enak disampaikan di sini, nanti silahkan japri ke saya. Kenapa? Mungkin ada permasalahan atau apa, kan kita nggak tahu, nggak boleh ngejudge awal. Seperti ada hal yang lebih penting ya, saya bisa maklumi. Berarti hadir semua ya Jocelyn ya? Satu. Gio aja berarti yang tadi yang ini. Sisanya hadir semua. Oke. Ya nanti Gio bisa japri ke saya lah, kita ini mungkin ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa disampaikan di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kalau pemodelan di jam yang sama. Kalau pengandalian nanti kita ketemu di hari Jumat. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan.